Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Sistem Ekonomi Indonesia mengenai bentuk dan perbandingan sistem ekonomi yang disusun oleh Deo Sandi Ramadan, Adinda Farah Hamadanisa, dan Yolanda Ristanti, mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sebelum masuk pada materi utama, apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem merupakan rangkaian beberapa komponen yang saling mempengaruhi dan saling tergantung dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan sistem ekonomi berarti sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan saling tergantung dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Bentuk sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, di mana pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya, di mana perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturan diserahkan kepada mekanisme pasar, dalam artian sangat menghendaki kebebasan pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Contoh negara yang menganut sistem ini seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang, yang tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara. Selanjutnya adalah prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Teori yang menjadi landasan prinsip ini adalah bahwa individu menjadi pemilik satu-satunya apa yang dihasilkan, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut apa yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya, bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi, dan berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi, distribusi, serta bebas untuk melakukan pekerjaan. Ia berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya. Yang kedua adalah kebebasan ekonomi dan persaingan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ciri-ciri pasar kapitalis yang pertama, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, pemerintah berperan sangat kecil dalam perekonomian. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui. Yang keempat, masyarakat bebas berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kelima, kegiatan ekonomi ditunjukkan untuk mencari laba sebesar-besarnya. Dan yang keenam, persaingan antar pengusaha untuk mencari keuntungan. Dalam segala hal pasti ada sisi kurang dan lebihnya, seperti pada sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, adanya kebebasan berusaha bagi individu dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, persaingan antar pengusaha mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui. Di samping itu, kekurangan yang dimiliki sistem ini seperti yang pertama, adanya eksploitasi oleh manusia kepada manusia. Yang kedua, tidak adanya pemerataan pendapatan sehingga menimbulkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jika ditinjau dari sudut ekonomi, prinsip ini berpengaruh pada rusaknya keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kekayaan dan alat-alat produksi hanya akan menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Kondisi ini dapat membawa masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas hartawan dan kelas fakir atau miskin. Kelas hartawan menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan memanfaatkan untuk kepentingannya. Keadaan ini menutup peluang bagi kelas fakir memperoleh bagian dari sumber produksi, kecuali hanya untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah banyak praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Jika ditinjau dari sisi moral,
Prinsip ini mengakibatkan nilai-nilai moral seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, dan kasih sayang tidak dipedulikan masyarakat. Nilai-nilai itu akan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri. Semua orang akan bekerja untuk mencapai motivasi pribadi, tidak terdapat motivasi untuk kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem perekonomian ini menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Selanjutnya, prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Yang ketiga, disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Ciri pasar sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Dan yang terakhir, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Dan pola produksi atau aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Dalam sebuah sistem ekonomi, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam sistem ekonomi sosialis, terdapat sebuah kelebihan. Yang pertama, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Kedua, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemerintah mengatur distribusi. Keempat, mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Dan yang keenam, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Untuk kekurangannya, yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Dan yang terakhir, jalur birokrasi panjang. Sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran itu? Di sini ada 3 pengertian untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Definisi yang kedua mengatakan, sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan antara mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah. Sedangkan definisi yang ketiga mengatakan bahwa sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar maupun terpusat, di mana pemerintah dan swasta itu saling berinteraksi, saling bersinergi, terutama dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah ekonomi. Di mana ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi campuran, seperti Indonesia, Malaysia, India, Iceland, Australia, Inggris, Prancis, dan Swedia.
Sistem ekonomi campuran itu sendiri merupakan penggabungan atau mengambil sisi baik dari dua sistem ekonomi sebelumnya, yaitu kapitalis dan sosialis. Namun, di zaman sekarang ini justru sistem ekonomi itu mengalami kecenderungan atau lebih condong ke arah barat maupun ke arah timur. Jika suatu negara lebih condong ke arah barat, maka dia termasuk sistem ekonomi campuran kapitalis. Begitu pula sebaliknya, jika lebih condong ke arah timur, maka sistem ekonomi campuran itu termasuk sistem ekonomi campuran sosialis. Setidaknya ada 3 tujuan terciptanya sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama adalah perimbangan peran. Oleh siapa? Oleh pemerintah dan swasta. Jika pada sistem ekonomi kapitalis itu lebih condong ke peran swasta, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih condong ke peran pemerintah, maka sistem ekonomi campuran ini berusaha untuk menyeimbangkan peran baik pemerintah maupun swasta dengan porsi masing-masing. Dengan begitu, tidak ada lagi yang namanya dominasi, terutama dalam mengatur roda perekonomian. Yang kedua terkait dengan perlindungan masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat diberikan kebebasan dan tentu saja untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik monopoli yang sekiranya itu merugikan masyarakat. Poin nomor 2 ini menekankan pada 2 hal. Yang pertama kebebasan, dan yang kedua adalah perlindungan yang lebih fleksibel daripada 2 sistem ekonomi sebelumnya. Dan yang terakhir terkait dengan penyelesaian gelombang ekonomi, terutama yang disebabkan oleh dominasi salah satu pihak, baik pemerintah maupun swasta, sehingga membuat ekonomi suatu negara itu mengalami fluktuasi. Ada beberapa ciri-ciri yang menandakan suatu negara itu menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada pemerintah memberikan kebebasan terbatas kepada pihak swasta, terutama untuk melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, pemerintah membuat rencana kegiatan perekonomian dan berlaku terhadap semua pihak termasuk swasta. Yang ketiga, timbulnya persaingan ekonomi antara individu atau bahkan kelompok dengan pengawasan oleh pemerintah. Yang keempat, sumber daya vital murni itu dimiliki oleh pemerintah. Yang kelima, terjadinya interaksi dalam pasar yang tidak rigid atau kaku. Dan yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Sistem ekonomi campuran juga pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jika dilihat dari sisi kelebihan, maka sistem ekonomi campuran memiliki 6 poin. Yang pertama adalah mengurangi beban pemerintah sehingga lebih efisien. Yang kedua, kekuasaan pemerintah dalam mengatur pasar. Yang ketiga, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah yang lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pengakuan atas hak individu atau swasta oleh pemerintah. Yang kelima, peluang untuk berwirausaha semakin terbuka lebar. Dan yang terakhir adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih terarah dan juga lebih cepat. Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, ada 3 poin. Yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan pihak swasta. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapital. Dan yang terakhir adalah pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungan karena terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan penjelasan mengenai sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun campuran, dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan perbedaan dari masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, jika ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta, dalam sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah sangat minim, sedangkan peran swasta sangat dominan. Itu pun berkebalikan dengan sistem ekonomi sosialis, di mana peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran swasta sangat minim. Berbeda dengan sistem ekonomi campuran, baik pemerintah maupun swasta cenderung memiliki peran yang seimbang. Indikator yang kedua adalah kepemilikan sumber daya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya itu mutlak dimiliki oleh perseorangan atau individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, seluruh sumber daya itu dikuasai dimiliki oleh pemerintah secara penuh. Sedangkan dalam sistem ekonomi campuran, kepemilikan sumber daya itu dapat dimiliki oleh siapa saja berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama. Indikator yang ketiga terkait dengan peran individu dalam kegiatan perekonomian. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan sangat tinggi sehingga semua sistem ekonomi itu dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan ekonomi.
Lain halnya dengan sistem ekonomi campuran, di mana masyarakat atau swasta itu diberikan kebebasan terbatas dengan campur tangan dari pemerintah. Kemudian indikator yang keempat terkait dengan kebijakan dan penyelesaian dalam masalah ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebijakan dan masalah dalam perekonomian itu sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang ditentukan oleh pemerintah secara penuh. Kemudian dalam sistem ekonomi campuran, itu seluruh kebijakan maupun masalah ditentukan oleh kesepakatan, baik antara pemerintah maupun masyarakat atau swasta. Kemudian indikator terakhir adalah terkait dengan mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme pasar itu berlangsung lebih fleksibel tapi kurang terarah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, mekanisme pasar itu berlangsung sangat kaku atau rigid karena masyarakat sama sekali tidak diberikan ruang. Berbeda dengan sistem ekonomi campuran, di mana mekanisme pasar itu berlangsung lebih fleksibel dan cenderung lebih terarah. Karena apa? Karena ada campur tangan dari pemerintah.